Selamat pagi sahabat Sonora, kita berjumpa dalam program khusus Dialog Sambang Parlemen. Dan pada kesempatan ini Dialog Sambang Parlemen mengangkat tema Smart City dan upaya mengatasi pengangguran di Kota Surabaya. Bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra, AH Tony. Selamat pagi dan salam sehat Cak Tony, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah. Ya, ini kali kedua kita bertemu ya, senang Betul, sekali dengan betul, tema yang berbeda, dengan betul. orang yang sama tapi Orang masih yang ya. sama. Ya. Nah, sahabat Sonora, perbincangan pagi ini selain kami siarkan secara terestrial melalui radio Sonora FM 98 Surabaya, juga bisa diakses melalui audio streaming di sonora.id sekaligus live YouTube di Sonora Surabaya. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18 hingga 22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Cak Tony, sesuai tema saat ini, Smart City dan upaya mengatasi pengangguran di Kota Surabaya. Ada dua bahasan berarti yang kita akan bicara. Kita mulai dari Smart City dulu, Cak Tony. Karena berbicara tentang kota pintar melalui sistem yang smart atau smart city, berarti kan juga harus didukung dengan smart ekosistem yang smart juga nih, Cak Tony. Mulai dari orangnya, nanti kehidupannya, pemerintahannya, perekonomiannya, lingkungan hingga mobilitasnya nanti. Nah, artinya kan perlu dimulai dari smart people dulu. Baru kemudian smart living, smart government, smart ekonomi hingga smart environment hingga nantinya smart mobility. Artinya bagaimana kita bisa mengatur situasi lalu lintas dengan densitas yang luar biasa di Kota Surabaya. Nah, kita mengerucut di Kota Surabaya nih Cak Tony, hingga menjelang pergantian tahun menuju 2024. Kita sudah di penghujung tahun 2024 di bulan Desember. Seperti apa Cak Tony jika melihat Surabaya dalam konteks smart city ini, Cak Tony? Dari smart city kita melihat pemerintah kota sudah mulai fokus. Bahkan sebelum konsep smart city ini dicanangkan, kota kita tercinta ini sudah memulai lebih dulu dengan memberikan sebuah pelayanan yang lebih baik. Kemudian didukung dengan tata sistem informasi berbasis digital. Itu sebagai satu, kami pahami itu sebagai satu instrumen untuk menjadi guiding semua pihak supaya pelaksanaan dan realisasinya itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tanpa sarana kelihatannya kita seolah-olah akan kehilangan dirijen. Sarana ini sudah diterapkan oleh pemerintah kota melalui smart service pelayanan yang bagus di tingkat pemerintahan dengan surat menyurat sudah mulai dihilangkan secara fisik, paperless sekarang. Kemudian masyarakat dari rumah sudah bisa mengajukan permohonan tanpa harus datang ke pemerintah kota. Kemudian dengan output kebijakan dan produk-produk administrasi kependudukan dan produk-produk lainnya seperti izin mendirikan bangunan, kemudian layanan-layanan perpajakan dan seterusnya. Nah, kaitan dengan konsep smart city ini yang tadi sudah disampaikan ada beberapa hal dan itu menjadi sebuah kerangka yang guiding dari pusat dan itu menjadi sebuah parameter kita bersama. Dan kita akan lakukan itu dari satu dan satunya lagi. Pada smart people itu yang tidak kalah penting, tantangan terberat kita adalah smart people-nya itu. Boleh kota ini memiliki visi yang jauh lebih maju, kalau masyarakatnya tidak teredukasi juga akan sulit untuk direalisasi. Nah, konsep ini kita memang bagi kita berat karena tidak semua masyarakat itu paham tentang itu. Tetapi kan pemerintah tidak boleh lalu membiarkan begitu saja. Harus mengajak, kemudian mengguiding, bahkan mengedukasi masyarakat untuk bisa mengerti apa yang akan di-develop di kota ini ke depannya supaya mereka menjadi bagian terintegrasi untuk tujuan yang luar biasa itu. Nah,
Cak Tony, tadi salah satu sudah dibuka oleh Cak Tony, smart service diantaranya juga mencakupi semua dengan komponen yang kita bahas di awal gitu kan. Artinya nanti kan goalnya itu bisa memberikan pelayanan yang cerdas, yang smart service juga. Good services ini juga penting sekali. Nah, berbicara tentang good services ini berarti kita bicara tentang pelayanan publik. Surabaya sudah, menurut saya sih sudah sejak awal ya. Betul. Menerapkan sistem smart city ini, misalnya dengan penerapan kalau konteksnya layanan tadi adalah single window SSW. Ya, SSW. Nah, ini sistem yang memungkinkan dilakukan penyampaian data informasi ya secara tunggal, mulai pemrosesan data dan informasi secara tunggal, kemudian disinkronkan dengan pembuat kebijakan dan keputusan nanti akhirnya. Nah, Cak Tony sampai dengan menjelang akhir tahun ini, Anda melihat dari komponen-komponen, kita bicara mungkin ini sekitar Surabaya single window misalnya. Anda melihat seperti apa? Karena ini kan juga pelayanan juga. Tentang platform itu kami melihat kemarin disampaikan kepada dinas, kan layanan di pemerintah kota ini banyak macamnya. Setiap OPD punya program bahkan lebih dari satu. Nah, kemudian dari setiap program itu ada kecenderungan begitu aplikasi itu menjadi sebuah solusi. Mereka membuat aplikasi-aplikasi itu. Akhirnya yang terjadi dalam pengamatan kami di kota ini banyak aplikasi. Nah, kemudian karena banyaknya aplikasi ini perlu ada satu kesadaran bahwa semakin banyak aplikasi akan menjadikan masyarakat akan makin sulit mengetahui, sehingga di dinas lain ketika mereka di pendidikan ada, di kesehatan ada, kemudian di bangunan ada, kependudukan ada, kemudian macam-macam. Lah terhadap ini kita minta kepada pemerintah kota disatukan menjadi satu induk, sehingga nanti sehingga kemarin ada satu single window itu. Nah itu kan menjadikan satu masuk pintu portal langsung bisa mengetahui, tergantung pilihannya mau kemana gitu. Dan kita minta juga proteksi terhadap keamanan data itu perlu diperkuat supaya data ini akurat, tidak dipermainkan oleh orang lain, bahkan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar. Nah kita dari data-data ini kan maunya dikembangkan lagi, tidak sekedar layanan berbasis kepada pada kemudahan, tetapi kita juga ingin pelayanan ini dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih besar. Contoh identifikasi kita kalau pada masa COVID kemarin, bagaimana kita melakukan tracing, tracking kepada masyarakat yang terkena COVID, lalu kemudian mengevaluasi bagaimana mereka perilakunya. Kemudian tidak sekedar itu juga, ada beberapa virus-virus lain yang diidap oleh masyarakat yang itu perlu dipantau secara intens. Kemudian kondisinya dia seperti apa dan perilakunya seperti apa supaya itu tidak menjadi wabah yang lebih meluas. Nah, tapi juga ini ada masalah sosial seperti masalah kalau Surabaya sekarang ini kan ada persoalan meledaknya jumlah pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan pasca COVID itu, dan itu menjadi beban kota yang luar biasa dan kita tidak boleh membiarkan itu menjadi permasalahan, bahkan dijadikan sebagai alasan bahwa itu kambing hitam, bahwa kegagalan pencapaian program itu gara-gara itu gitu. Nah kita mencoba itu sebagai satu tantangan yang harus diselesaikan. Kaitan dengan itu contohnya masalah pengangguran tadi. Jumlah pengangguran di Surabaya itu kan kalau berdasarkan data statistik tahun 2022 kalau nggak salah itu ada 7,6%. Data itu diterbitkan oleh badan legitimate, tetapi kita akan melihat tidak menutup kemungkinan data itu tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Bisa jadi di lapangan jauh lebih berat kondisinya, bisa lebih besar dari itu. Nah untuk itu kan kita perlu tidak bermaksud untuk menambah beban, tetapi
justru data itu kita asumsikan lebih dari 10%, memang gitu. Sehingga supaya apa? Semangat kita untuk mengatasi pengangguran itu makin serius. Tidak sekedar asal-asalan hanya dilakukan dengan membuat program, umpama membuat seperti kemarin yang sudah dilakukan, membuat aplikasi mempertemukan antara perusahaan dengan pencari kerja dengan program ASIK. Tetapi juga ada program kegiatan lanjutan, yaitu bagaimana menjadikan ASIK itu, program ASIK tadi itu menjadi lebih maksimal, sehingga bisa menyelesaikan persoalan. Tidak sekedar hanya ini ada kemajuan, ini ada inisiasi, tetapi kemudian tidak terukur efektivitas dan fungsinya itu. Nah, sehingga kita kan maunya inovasi itu juga harus berujung kepada pemberi solusi. Tidak sekedar hanya mengejar gengsi, tidak sekedar hanya menguatkan legitimasi, tetapi betul-betul memberi solusi dan memberikan manfaat kaitan dengan peningkatan harkat martabat manusia yang ada di Surabaya. Nah, Cak Tony tadi menyinggung soal pengangguran dari data BPS. Ini kalau saya lihat data dari TPT BPS, dari tingkat pengangguran terbuka itu kan memang bergerak terus ya. Jadi datanya dari tahun 2021 di angka 9,68% untuk Surabaya. Betul. Kemudian 2022 7,62 dan 2023 ini 6,76 kalau tidak salah. 2002 berapa? 2022 7,62 ya. 7,62%. Betul. Dan 2023 ini 6,76. Itu artinya kan turun, Pak. Ya. Ini mengartikan apa? Artinya budgeting anggaran DPRD terserap dalam pemberdayaan untuk mengatasi. Kami mengartikannya bukan masih belum pada anggaran, tetapi masih pada penurunan. Dari 2021 itu dari 9 menurun menjadi 7,62%. Dari angka penurunan itu kan karena kejadian atau yang situasi yang terjadi pada tahun 2021 itu kan diwarnai dengan kebijakan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat berskala makro maupun mikro gitu kan. Kemudian banyak akhirnya mereka yang mestinya beraktivitas, mestinya mereka bekerja menjadi tetap defend di rumah, kan gitu. Lah, ketika itu tahun 2001 dilepas, mulai dilonggarkan, mereka adalah lepas. Nah, dari situ menjadi kan tidak menganggur lagi. Dari PPKM itu kemudian ada relaksasi. Betul, ada relaksasi itu menjadikan itulah. Itu angkanya itu terdepresiasi dari 9 menjadi 7. Nah, itu adalah 2% kami membacanya. Mereka adalah yang memang secara struktural maupun secara formal mereka sudah punya lapangan kerja, lapangan usaha, tetapi karena ada penerapan PPKM tadi menjadikan mereka ada di rumah dan pasif. Itu pembuka keran pertama. Nah, kemudian kan pada berikutnya itu kan ada satu upaya pasca pandemi COVID, ada upaya-upaya bagaimana kita melakukan sebuah langkah untuk mengatasi pengangguran itu. Nah, itu kan dengan berbagai macam kebijakan. Yang kami masih ingat kaitan dengan masalah politik anggaran, ada upaya kita, program kita yang kita susun bersama pemerintah kota, mengalokasikan anggaran senilai sekitar 3 triliun. Untuk nilai yang cukup besar itu 3 triliun. 3 triliun, angka yang cukup besar. Karena akan kita melihat persoalan pengangguran yang kemudian diwarnai dengan banyaknya pengusaha-pengusaha yang sudah tutup karena mereka sudah menggunakan modal mereka untuk kebutuhan hidup, untuk konsumsi. Nah, itu dilakukan dengan cara itu. Kemudian yang kedua, dilakukan sebuah program-program padat karya. Nah, program padat karya ini kan menyerap. Untuk yang relaksasi kan mereka akan mencoba beban tanggungan kepada perbankan bisa dikurangi. Kemudian untuk bantuan yang tadi itu 3 triliun tadi, kemudian dengan diikuti dengan membebaskan UMKM pada lingkungan sentra kuliner untuk tidak membayar retribusi dulu.
itu juga merupakan bentuk daripada bantuan yang kita berikan. Kemudian di sisi lain, untuk mereka yang menganggur tidak memiliki target kegiatannya disiapkan melalui padat karya. Padat karya ini juga berdampak pada angka tadi penurunan tadi itu, dan itu adalah menjadi nyata. Dan hanya saja kita harus jujur, program padat karya maupun relaksasi itu, walaupun tuh ada manfaatnya, kami merasa masih belum maksimal. Karena apa? Ketika itu masyarakat diberi kesempatan tidak membayar retribusi, lalu kemudian gaya mereka itu masih melihat itu sebagai satu reward yang hanya untuk meringankan saja, tetapi tidak menjadi sebuah spirit bagaimana sudah diringankan tetapi lalu meningkatkan etosnya mereka dengan melakukan perbaikan kualitas layanan maupun produk yang dijajakan. Harusnya mereka termotivasi. Harusnya begitu. Kalau itu dilakukan maka akan ada multiplier efek multi efek. Tidak sekedarnya meringankan tetapi juga memberikan kekuatan untuk bangkit lebih cepat gitu kan. Nah itu. Yang kedua, kaitan dengan masalah padat karya itu memang inisiatif kita kelihatannya masih untuk membuat program padat karya di satu tempat ini perlu dibuat apa. Itu tidak didasarkan pada atau belum didasarkan pada data yang akurat. Di kawasan itu ada penganggur apa saja, jumlahnya berapa, lalu kemudian dibuatkan alokasi padat karya apa supaya mereka adalah bisa ketampung. Tetapi kan dibuatkan kira-kira yang ringan apa, cuci pakaian, kemudian cuci mobil, dan kemudian kan bengkel AC dan sebagainya. Dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya profesional, tetapi kemudian adalah masih dihadapkan kepada kita mengamati saja. Belum didasarkan kepada kajian hasil daripada survei yang memang mampu dijadikan dirumuskan masalah dan dengan metode penyelesaian masalah yang tepat. Gitu. Nah akhirnya yang terjadi banyak ada beberapa program padat karya yang setelah dilaksanakan lalu kemudian tidak bisa dilanjutkan. Banyak yang tutup juga. Ada beberapa yang tutup dan itu menjadikan kita berpikir bahwa kenapa hal itu terjadi dan kita mencoba untuk mengevaluasi bagaimana efektivitas daripada program padat karya itu bisa lebih maksimal. Cak Tony, sebenarnya kan ini linked ya, artinya kan berkesinambungan kalau kita berbicara smart city kemudian masalah pengangguran. Karena ini kan kita berbicara soal data. Betul. Jadi istilahnya by name, by address itu kan setiap hari bisa kita detect melalui sistem misalnya nih orang hari ini mungkin kartu asuransinya mati atau mungkin kartu kreditnya mati dan sebagainya itu dalam sistem sudah terbaca bahwa si A, si B, tanggal ini, bulan ini bahkan sampai jam dan detik itu ketahuan sebenarnya. Ketahuan. Dihubungkan sama masalah program padat karya dan mereka yang kemudian masuk dalam pengangguran tadi, di angka pengangguran tadi itu harusnya kan Pemkot bisa mendetek siapa hari ini yang sudah kemudian berhenti bekerja, tidak bekerja alias menganggur dan sebagainya. Datanya sudah tersinkron. Artinya nanti kebutuhan apa itu seperti apa. Kemudian Dewan di dalam di DPRD Kota Surabaya melihat itu dikaitkan antara smart city dan data keseharian ketika mereka para buruh atau karyawan bekerja. Masuk kepada gagasan kita merevitalisasi konsepsi smart city, breakdown sampai pada titik yang detail. Kita juga perlu mempertimbangkan hal lain, variabel lain. Kompleks persoalan Surabaya itu, orang hidup di Surabaya itu pada masa itu terjebak dalam ekonomi biaya tinggi. Karena apa? Ada faktor kenaikan daripada BBM yang sangat fluktuatif dan itu sangat berpengaruh kepada harga pokok penting masyarakat. Kemudian untuk menghindari itu kita mencoba untuk bagaimana juga supaya pengeluaran masyarakat itu bisa terdepresiasi karena faktor transportasi. Masyarakat juga bebannya terkurangi karena dengan kepadatan lalu lintas ketika mereka ada di jalan-jalan, juga faktor yang kemudian tidak diperhitungkan tetapi menjadi sumber permasalahan. Ketika itu mereka bekerja di tempat yang jauh, lalu kemudian dengan mobilitasnya yang tinggi, mereka tergesa-gesa berangkat kerja dan kemudian banyak angka kecelakaan juga tinggi. Itu kan satu yang tidak diprediksi lah. Untuk itu
kita mencoba konsep smart city menjadi sebuah solusi. Yeah. Nah, solusinya kita menawarkan satu penanganan kasus permasalahan sosial ekonomi masyarakat dan berbagai macam karakternya melalui pendekatan kawasan mikro yang lebih mikro, tidak Surabaya secara utuh, tetapi kita mencoba untuk memetakan bagaimana Surabaya ini dipetakan dalam 3 zonasi berapa zonasi gitu. Atau bisa dibuat 3 kecamatan atau 4 kecamatan 1 zona. Kalau kemudian 3 kecamatan 1 zonasi berarti ada 10 zonasi ekonomi sosial masyarakat. Nah itu kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih fokus. Dengan begitu pihak yang memiliki kewenangan di wilayah itu bisa langsung kita tunjuk. Di kecamatan ini, di zona 3 kecamatan ini gagal, siapa yang harus bertanggung jawab. Maka adalah Pak Camat itu yang mestinya adalah berpikir, karena dia sebagai satu manajer yang di dalam kawasan itu. Ya, sebelum kita lanjutkan ke situ, ini menarik tambah bahasanya, Tony, artinya kita nanti harus tahu siapa bertugas seperti apa dan sebagainya. Betul. Nah, terima kasih sahabat Sonora, Anda tetap keep stay tune di Sonora FM 98 Surabaya dalam program perbincangan Dialog Khusus, Dialog Sambang Parlemen, dan pada kesempatan ini Dialog Sambang Parlemen mengangkat tema Smart City dan upaya mengatasi pengangguran di Kota Surabaya bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra, AH Tony. Cak Tony, bisa dilanjutkan. Tadi kita sebelum jeda pariwara ada beberapa informasi penting, kita sudah mulai panas nih mesinnya, jadi ingin tahu. Ini luar biasa antara Smart City dan masalah klasik masalah pengangguran ini saling berkaitan. Sebenarnya ini juga bisa menjadi saling berkaitan untuk memudahkan kita. Siapa yang hari ini bekerja, yang tidak bekerja dengan teknologi yang ada di Smart City, tentunya itu terbackup. Cak Tony, ada hal apa saja tadi yang masih belum disampaikan, silakan. Sistematika. Jadi kemudian sistematika dan paradigma kita di dalam mengatasi masalah kota. Dengan pendekatan smart system sebagai satu bingkai, bahkan dirijen untuk menggerakkan potensi dan bingkai untuk menjadikan masalah bisa terselesaikan secara lebih fokus. Tadi saya sudah sampai kepada pentingnya kita memberikan sebuah batasan zonasi supaya siapa yang menjadi leader di sana dan bertanggung jawab untuk apa. Nah dari situ konsep tawaran kita, karena maaf saja Dewan itu kan sekarang, DPRD itu kan di dalam konsep pemerintahan itu kan menjadi bagian daripada pemerintah kota juga. Betul. Pemerintahan adalah DPRD dan pemerintah kota, sehingga kita tidak sekedar hanya melaksanakan fungsi kontrol, fungsi anggaran dan fungsi legislasi, tetapi gagasan ide pun kalau muncul dari kita sampaikan. Ini bentuk daripada pertanggungjawaban moral kita dan terjemahkan secara luas. Nah, untuk ini zonasi ekonomi sosial dan budaya masyarakat kita buat umpama 3 kecamatan jadi 1. Dengan begitu ketika nanti itu ada sebuah kegagalan atau masalah ekonomi, masalah pengangguran, maka di 3 kecamatan atau 4 kecamatan itu Pak Camat dan berserta lurah-lurahnya itu akan berpikir fokus di situ, dan wali kota akan menjadi makin mudah untuk melakukan kontrol siapa mencapai target seperti apa gitu. Dan kalau itu tidak tercapai targetnya, masalahnya pun adalah bisa dilokalisir. Tidak lalu kemudian secara gradual ini masalah kota, lalu kemudian saling lempar tanggung jawab, bahkan mencari kambing hitam siapa yang sebetulnya bersalah, dan makin sulit untuk ditemukan pokok permasalahannya. Nah, dengan begitu kan nanti masing-masing kan makin fokus gitu. Nah, untuk itu kita mencoba untuk pertama itu kan data dulu. Kaitan dengan masalah, kita kembali lagi pada fokus masalah pengangguran. Nah, masalah pengangguran ini kan menyangkut kepada pribadi-pribadi masyarakat yang ada di dalam kota. Kemudian kalau ada orang menganggur di Surabaya selama ini kan pemerintah seringkali cenderung membuat data diturunkan seolah-olah penganggurannya itu kecil, seolah-olah di situ dia berhasil. Tetapi kita tidak, sudah enggak zamannya. Kita era transparansi, kita buka saja. Kalau memang pengangguran tinggi kita katakan tinggi, lalu kemudian bagaimana kita mengatasi. Karena dengan
kita mengetahui bahwa di satu kota itu ada pengangguran tinggi, pasti implikasinya adalah kepada hal yang lain. Kriminalitas meningkat, kemudian macam-macam. Dari situ beban kota akan makin mahal, kemudian ekonomi biaya tinggi, macam-macam. Nah, dari sini termasuk pertumbuhan ekonomi yang makin sulit untuk dicapai. Nah, dari sini nih kami coba untuk tawarkan bahwa perlu kita memodifikasi database yang ada di Dinas Kependudukan. Misalnya? Ya, kalau di Dinas Kependudukan itu kan tawaduk dengan format yang dari pusat, karena ini kan data nasional. Tetapi kita boleh dong dalam rangka mengatasi masalah itu kita berkreasi. Database yang dari nasional itu kita tambahi. Sejauh ini sepengetahuan saya itu yang ada database itu seperti data seseorang. Mereka punya pendidikan apa? Sarjana. Mereka hanya di situ kelihatannya hanya SLTA atau kemudian adalah sarjana, gitu aja. Tetapi sarjana apa, SLTA jurusan apa, itu tidak masuk di situ. Lah maksud kami, kalau kita tuh menggunakan smart city itu kan nanti untuk pengisian data itu links kepada Dinas Pendidikan. Based on data. Ya, based on data. Sehingga adalah siapa melakukan sekolah di mana dan sebagainya langsung link di situ. Artinya yang sekarang masih belum detail. Kelihatannya belum detail. Jadi Dinas Kependudukan masih berdiri sendiri dan mereka adalah memiliki data berdasarkan entry yang dia lakukan sendiri. Lah untuk itu nggak boleh lagi karena dengan semangat pusat kemarin satu NIK itu bisa menjadi pintu masuk ke semua pelayanan. Maka itu. Kemudian kalau itu teridentifikasi jurusannya maka kita bisa memahami ada seseorang dengan status menganggur, kemudian lagi mereka sekarang ada di mana, kita tahu. Kemudian memiliki background akademik apa, pendidikan apa, gitu. Tetapi kan persoalannya di lapangan seringkali muncul. Kita menemukan ada sarjana hukum, ternyata dia adalah berprofesi sebagai marketing. Teller misalnya. Ya, teller. Lah, itu kan orang bilang, oh ini lintas disipliner ilmu. Menurut saya enggak. Itu adalah sebetulnya gagal perencanaan saja. Kita gagal, kita harus akui itu sebagai kegagalan perencanaan. Enggak tepat lah. Sekolahnya di hukum tentunya akan lebih expert dia di bidang hukum. Link and match ya kalau. Link and match itu kena di situ. Nah, kemudian lagi kadang-kadang memang kesempatan kerja itu tidak terbuka tidak menjadikan mereka itu pas gitu kan. Maka di situ perlu juga ditambahi satu variabel isian. Mereka itu punya hobi apa? Hobi itu kan sangat pribadi yang bisa mengetahui. Kesenangan mereka apa? Nah, hobi itu perlu dimasukkan supaya apa? Karena adalah kalau orang itu menyenangi sesuatu, dia akan melakukan dengan senang hati. Kalau dia melakukan dengan senang hati, dia biasanya kalau diberikan tanggung jawab atas itu akan maksimal. Karena dia mengejar kesenangannya, karena dia adalah dengan senang melakukan itu biasanya kalau itu dikatakan dengan masalah produksi dan kinerja akan menjadi bagus. Dengan menjadi bagus, maka orientasinya dia mengejar kesenangannya, tetapi menghasilkan produktivitas yang bagus dan kualitas yang baik, dan itu biasanya salary-nya pun akan mengikuti baik. Karena dia senang, akhirnya bekerja dengan hati. Itu berkaitan dengan masalah etos, ya kan? Etos ya. Iya, etos. Itu etos akan meningkat. Nah, variabel berikutnya itu dia merasa andai kata terkait dengan masalah pekerjaan, maka dia itu merasa expert di mana, gitu. Nah, karena merasa expert, orang expert itu dia juga begitu. Dia akan melakukan dengan senang hati tadi itu. Dengan senang hati maka etos kerja tinggi, lalu dalam tanda kutip gak arah-arasen. Kalau tidak arah-arasen maka itu terjadi pada produktivitas mereka di perusahaan di mana tempat bekerja. Kalau itu terakumulasi kota, maka akan menjadikan kota ini menjadi jauh lebih produktif. Menjadi loncatan pembangunan, peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan yang lain-lain akan menjadi lebih cepat dibanding dengan kita membiarkan kondisi yang tadi dikatakan sebagai alibi. Ini adalah lintas profesi, orang hukum menjadi marketing, kemudian orang teknik lalu menjadi
apa dan sebagainya begitu kan, membantu di administrasi. Iya. Ini kan juga bentuk kesia-siaan juga sebagai bentuk daripada betapa manajemen kota tidak menghargai sebuah proses pendidikan yang dilakukan dengan cara mahal dan tidak menempatkan mereka pada bidang di mana mereka telah memiliki satu sesuai dengan proporsinya. Jadi akhirnya yang terjadi kan kota ini akhirnya harusnya kan the right man on the right job, tetapi adalah enggak begitu, meleset semua kan begitu. Ya akhirnya yang terjadi inefisiensi itu. Padahal kalau kita ngomong pendidikan itu investasinya luar biasa tinggi, luar tidak hanya biasa. biaya tapi Ya, waktu. betul. Kan mesti ada biaya, tapi dia kalau nggak mau melakukan nggak bisa. Ya, betul. Ada biaya mau melakukan, tapi dia harus mengorbankan waktu karena dia harus push untuk bisa sukses di bidang itu. Nah, revolusi di bidang data yang lain itu kan menambahkan juga. Ada di KTP itu ada data yang tidak bisa dirubah oleh masyarakat secara personal. Karena tadi itu kan jelas langsung linked dengan dinas, tetapi juga ada yang bisa dirubah. Apa itu misalnya, Cak Tony? Contoh status mereka. Status mereka sekarang itu dia sedang bekerja, ya tulis bekerja. Ada kewajiban setiap individu untuk mengupdate data mereka supaya apa? Pemangku kebijakan di kota ini bisa memantau setiap detik, real time. Sekarang ini ada masyarakat saya yang nganggur berapa. Yang bekerja berapa, karena detik berikutnya bisa jadi ada pemutusan PHK. Jadi kita itu selalu up to date data itu, nggak seperti yang kemarin-kemarin, bahkan sekarang ini ada orang ter-PHK berapa kita nggak ngerti. Data yang kita gunakan masih tahun 2022 kemarin, sudah nggak sesuai. Begitu kita membuat program meleset semua. Begitu kita buka tadi itu seperti padat karya, kok tidak ada yang masuk. Ya mereka ternyata adalah sudah bekerja, atau mungkin adalah kita membuat tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita bicara masalah pengangguran atau unemployment ini, Cak Tony, berarti kan ada yang sektor formal dan informal. Mereka yang kemudian bisa menuntaskan pendidikan sampai jenjang strata yang lebih bagus, itu berarti mereka peluang kerjanya di sektor-sektor yang formal. Sementara bagi mereka yang mungkin informal bisa terserap melalui program padat karya. Nah, sementara ini mereka-mereka yang ter-PHK dalam situasi momen COVID kemarin nih, Cak Tony, karena mereka tiba-tiba harus diputuskan secara sepihak karena kondisi yang tidak memungkinkan. Itu seperti apa? Misalnya melalui program padat karya. Kalau kita kembali tadi Cak Tony sudah mengulas banyak soal di sektor formal pendidikan. Sekarang di sektor informal. Misalnya dengan program padat karya, apakah itu sudah sesuai dengan antara yang menganggur, punya keahlian apa, jumlahnya berapa, kan kita nggak tahu, Cak Tony. Kalau yang formal itu kan seperti kemarin program ASIK. Yang sudah dibuat, ayo arek Surabaya siap kerja itu bisa dipakai bahwa di perusahaan itu membutuhkan apa, lalu kemudian disampaikan informasi kepada masyarakat, lalu masyarakat bisa melihat, gitu kan? Nah itu sudah artinya perusahaan connect sudah. Nah sekarang adalah sektor informal. Pemerintah itu kan dalam setiap kesempatan itu kan apakah itu pada saat sedang kita atau dewan kampanye, kita akan menyelesaikan, membuka lapangan usaha dan sebagainya. Dengan cara apa? Tidak sekedar itu menjadi jargon saja, kita akan menciptakan lapangan usaha, tetapi harus dengan konsep yang rigid dan konkret, gitu kan. Nah, kami mencoba untuk tawarkan begini, kalau untuk lapangan formal, orang bilang kalau formal gampang, perusahaan butuh apa, lalu kemudian kita ngerekrut apa. Tetapi yang informal bagaimana? Kita bisa mengkuantifikasikan sesuatu yang informal pun kita bisa lihat, dan sebetulnya dengan sistem zonasi tadi itu kita bisa mengukur juga. Bahkan adalah kita bisa meredusir terhadap kerugian-kerugian daripada produksi yang dilakukan melalui sektor informal. Contoh, untuk membuka lapangan usaha, kita bisa menghitung sebetulnya. Kita memang harus melalui sesuatu yang rigid, yaitu mendata kebutuhan kita. Kalau tadi kan sudah kita data, siapa ada di mana, memiliki kemampuan apa, dan di satu kelurahan itu jumlahnya berapa. Tetapi sekarang adalah, kalau itu sudah ketemu penganggurannya, lalu dimasukkan kemana supaya dia tidak menganggur. Berarti kan kita memikir bagaimana lapangan kerja itu bisa diciptakan. Maka identifikasinya kita harus berpikir hulu hilir. Ada satu usaha supaya usaha itu berkelanjutan. Maka konsepnya adalah membuat mata rantai usaha.
mata rantai usaha itu dengan cara mendeskripsikan kebutuhan yang masih belum tercover atau sudah tercover tetapi sudah mulai ada alih. Kalau produksi itu kemarin dilakukan oleh produsen dari asing, kemudian luar negeri, lalu bisa kita ambil alih ke sini. Contoh begini alurnya, dari bangun tidur kita lalu kemudian mandi. Setelah mandi kita ambil air sudah di cover oleh PDAM. Artinya sektor air sudah ditangani oleh PDAM, oke. Tetapi begitu kita setelah ambil air lalu kita akan ambil sabun. Lalu berarti kan sabun menjadi kebutuhan. Maka di 4 kecamatan tadi itu bisa kita hitung. Kira-kira di kecamatan 4 tadi itu atau se-Surabaya itu butuh sabun itu berapa ton setiap hari. Nah, tinggal kita membreakdown kualitasnya dengan tipe-tipenya, lalu kemudian dibuatlah siapa yang mendatangkan bahan bakunya. Kemudian siapa yang memproduksi, siapa yang kemudian mengemasi, packing ya, lalu kemudian mendistribusikan dan sebagainya. Dan ini semua menjadi mata rantai dan jumlahnya sudah jelas, jumlahnya sudah dihitung, sehingga dengan jumlah dihitung itu proses produksi tidak akan melampaui terhadap kebutuhannya. Karena supply and demand-nya sudah kita ukur. Gitu Akhirnya menjadi supply chain ya? Iya, supply chain. Jika dengan begitu kan cerita itu tidak hanya itu kalau terjadi di sabun. Nah, kemudian setelah kita mandi, kemudian adalah kita gosok butuh, gigi. bisa dan seterusnya. Sampai kemudian kita butuh sarapan pagi, mama gitu kan. Siapa yang kemudian mendatangkan bahan baku untuk nasi pecel? Kemudian siapa yang membuat, siapa yang menjajakan, ada di mana? Dan itu dipotret semua. Dengan begitu pun masyarakat kebutuhannya terukur, tersuplai, dan kemudian nanti juga meminimalisasi risiko. Mereka lalu, aduh aku jualan enggak laku. Nah itu akan makin kecil. Nah sekarang ini kan ada banyak pengusaha menjadi tidak jalan, mereka itu bangkrut gara-gara mereka mendatangkan barang, kemudian supply and demand-nya tidak balance. Akhirnya apa? Ada overproduksi dan kemudian ada modal yang berhenti, lalu bahkan harus terbuang sia-sia. Karena adalah barang yang diproduksi tidak bisa diperbarui lagi gitu. Ya, akhirnya itu kalau orang perbankan ngomongnya ada NPL, non performing loans. Iya, ya kok begitu. Harusnya begitu kan? Ya, kalau itu bisa masuk pada gagasan kita sebagai pembuat kebijakan, maka kan makin keren. Gitu kan? Ya, Cak Tony, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi ada benang merah bahwa tampaknya kalau kita ngomong smart city dan pengangguran itu berarti ada seperti sistem informasi smart city itu ketika saat ada pengangguran itu berarti sudah bisa terdeteksi saat itu. Namanya kedeteksi, keahliannya apa? Kedeteksi. Termasuk dia lokasinya di mana? Termasuk peluang kerjanya nanti. Ya, peluang kerjanya nanti gitu. Nah, begitu ini kan nanti kan terjadi sebuah transformasi kemudian karena ini kan aktif. Ada orang yang kemudian tiba-tiba bekerja besok lalu mengundurkan diri. Kenapa? Kami karena situasi tertentu sehingga kami harus meninggalkan tempat itu. Sehingga kami harus membuat usaha sendiri, umpama begitu. Maka akan terjadi lowongan. Nah, lowongan ini langsung otomatis mencari siapa sosok yang memiliki kualifikasi di bidang itu. Dan kemudian harapan kami juga, mimpi kami, bagaimana mungkinkah kota ini ketika ada pengangguran mereka tidak perlu melamar, sudah di dalam gadgetnya sudah ada notifikasi. Tony kamu adalah sekarang menganggur, sekarang adalah ada lowongan di sini, kemudian adalah itu. Sehingga dengan begitu sudah proses informasi itu cepat dan pengangguran bisa diselesaikan dengan lebih. Ibarat dulu seperti kita belum ada travel online, belum ada aplikasi, kita kan nggak tahu nih berhenti di mana, siapa yang mau ke sana. Sekarang dengan aplikasi, kita dengan memainkan tombol, siapa yang menunggu siapa sudah saling bertemu gitu ya. Betul dengan begitu. Yang lain juga begitu. Kaitan dengan di kota ini kaitan dengan masalah sosial. Di orang itu bisa aja pada saat sekarang kami penghasilan tinggi, tiba-tiba usaha gagal jadi miskin mendadak. Bisa aja dilaporkan itu. Jadi kan gitu kan. Sehingga ketika miskin mendadak sampai tidak bisa makan, pemerintah langsung tahu, oh ada masyarakat saya yang sekarang tidak bisa makan. Tapi juga begitu. Karena kemarin saya nganggur, tiba-tiba sekarang adalah saya sukses, lalu bisa menjadi kaya mendadak, bisa saja. Langsung terhapus. Nah, tidak seperti yang sekarang, yang kemarin itu sudah
miskin sekarang sudah kaya tetap saja dapat bantuan. Lah itu kan nggak kompatibel lagi kan kebijakan itu dengan mereka. Lah kita maunya itu bisa dilakukan dengan cepat dan kalau memang adalah tidak bisa dilakukan dengan bantuan tenaga manusia yang secara akurat karena juga dalam tanda kutip kritiknya kan mental birokrasi masih belum berubah walaupun tuh ada reformasi birokrasi. Maka teknologi mengcover dan memberikan kemudahan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dengan berikut solusi-solusi yang lebih memiliki akurasi tinggi gitu. Cak Tony, Smart City dan upaya mengatasi pengangguran di Kota Surabaya. Kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan, Cak Tony sampaikan sebagai closing statement bagi pemerintah dan sebagai closing statement bahwa ini adalah sebuah keharusan. Karena ke depan kita dihadapkan pada sebuah tantangan zaman yang makin sulit. Semua orang menghitung bahwa ekonomi dan kondisi daripada perekonomian dunia bahkan sampai pada tingkat lokal pada situasi yang tidak pasti. Dan kemudian belum lama ini kita juga masih dihadapkan pada bayang-bayang COVID akan datang kembali. Ini kan bentuk daripada gempuran-gempuran yang mensyaratkan kita harus betul-betul antisipasi dan memproteksi diri. Proteksi tidak sekedar ansih, kita adalah dikuatkan imunnya. Imun bagaimana kuat kalau kemudian adalah suplai makanan itu tidak ada. Bagaimana suplai makanan nggak bisa ada kalau penghasilan tidak memiliki? Apakah kita harus menggantungkan kepada bantuan daripada pemerintah kota yang datang baru sebulan sekali? Maka padahal kebutuhan kita kan hari-hari harus tercukupi. Nah sehingga supaya pemerintahan ini bisa jalan, tidak bangkrut, maka kita harus memiliki kesadaran kolektif. Masyarakat harus melakukan seperti apa dan kemudian supaya masyarakat itu bisa melakukan itu, pemerintah sebagai regulator harus memfasilitasi dengan aplikasi, dengan berbagai macam regulasi dan kemudian kalau perlu adalah membangun sebuah sistem ekonomi yang tadi saya katakan ini saling terkait tadi itu, itu sehingga nanti itu satu sama lain bisa saling kontrol, sehingga fungsi kontrol tidak hanya pada dewan saja, tetapi sistem distribusi di masyarakat menjadi kontrol, sehingga ketika yang kulaan bahan baku beras itu tidak datang, maka yang bagian masak sudah berkuar-kuar, loh mana berasnya segera distribusikan kepada kami. Begitu dan seterusnya, sehingga itu adalah kontrol sistemik, sehingga sistem ekonomi bisa kita bangun secara lebih presisi. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra AH Tony. Cak Tony, matur nuwun sekali perbincangannya. Kita bisa ketemu lagi nanti di topik yang berbeda. Terima kasih Cak Tony. Sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kita dalam perjumpaan khusus, program khusus Dialog Sambang Parlemen, di mana pada kesempatan ini Dialog Sambang Parlemen mengangkat tema Smart City dan upaya mengatasi pengangguran di Kota Surabaya. Saya Budi undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan keep stay tune di Sonora FM 98 Surabaya.